Halo semua, Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Septi Permainata Tamunan, Ripka Elsin Sigap, dan Jessica Semanjorang. Kami dari kelas C, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2023. Adapun tujuan kami membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah semantik yang diampu oleh Ibu Yuliana Sari MPD. Materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai pengertian semantik, tanda dan lambang dalam semantik, konsep dalam semantik, dan 8 jenis penamaan dalam semantik. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang fokus pada studi tentang makna dalam bahasa. Ilmu ini menjelaskan bagaimana makna terbentuk, ditafsirkan, dan disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan. Semantik menjadi dasar penting dalam proses komunikasi, karena setiap ujaran mengandung maksud yang ingin disampaikan, penutur kepada pendengar. Menurut Nurhayati dan Aziz pada tahun 2021, semantik tidak hanya mengkaji makna harfiah, kata, atau makna leksikal, tetapi juga makna yang muncul karena tata bahasa atau makna gramatikal. Misalnya kata langit. Dalam makna leksikal berarti ruang luas di atas bumi. Namun dalam frasa langit harapan, kata langit bermakna simbolik, sebagai lambang impian yang tinggi. Sementara itu, makna gramatikal muncul karena proses gramatika. Sebagai contoh lari, berlari, dan dilarikan. Menunjukkan makna yang berbeda karena struktur morfologi. Semantik membantu kita mengetahui makna tersirat dalam berbagai konteks komunikasi, seperti iklan, berita, atau percakapan sehari-hari. Adapun jenis-jenis makna dalam semantik, yang pertama ialah makna leksikal. Ialah makna yang terdapat dalam kamus dan bersifat tetap. Yang kedua, makna gramatikal, makna yang timbul akibat hubungan antar kata dalam suatu kalimat. Yang ketiga, makna kontekstual, ialah makna yang dipengaruhi oleh konteks penggunaan dalam situasi tertentu. Yang keempat, makna kiasan, ialah makna yang tidak langsung atau bersifat simbolis, misalnya metafora atau metonimia. Dan yang terakhir adalah makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif ialah makna sebenarnya atau objektif. Makna konotatif ialah makna tambahan yang bersifat emosional atau budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan lambang dalam semantik. Nah, tanda dan lambang merupakan suatu elemen utama dalam proses pemaknaan bahasa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dan dunia digital, tanda berperan penting dalam menyampaikan pesan. Nah, PRC membagi tanda menjadi 3 jenis, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Nah, kita bahas yang pertama yaitu ikon. Ikon merupakan tanda yang menyerupai objek aslinya. Nah, contohnya dalam masyarakat seperti gambar termometer pada papan pengumuman menandakan suhu tinggi. Nah, dalam contoh media sosial bisa kita lihat seperti emoji matahari itu menunjukkan cuaca cerah atau suasana hati yang cerah. Nah, yang kedua adalah indeks. Itu merupakan tanda yang memiliki hubungan langsung atau sebab akibat dengan objeknya. Contohnya bisa kita lihat dari status lasin atau terakhir online di aplikasi chat menunjukkan waktu terakhir penggunaan aktif. Nah, yang ketiga kita ketahui adalah simbol. Nah, itu merupakan tanda arbiter yang maknanya ditentukan oleh kesepakatan sosial. Nah, dalam contoh masyarakat bisa kita lihat lambang palang merah menandakan pertolongan medis. Lalu di media sosial bisa kita lihat simbol centang digunakan untuk menyatakan tugas telah selesai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep dalam semantik. Nah, konsep adalah gagasan mental yang mewakili makna dari kata istilah tertentu. Setiap kata memiliki konsep yang menjadi jembatan antara bahasa dan realitasnya. Nah, ciri konsep semantik itu pertama bersifat abstrak dan tidak berwujud. Yang kedua umum dan memiliki kelompok. Yang ketiga terpengaruh oleh budaya dan pengalaman. Nah,
Kita cari contohnya ya, seperti kata guru. Konsepnya itu adalah seseorang yang mendidik dan mengajar. Kalimatnya bisa kita buat, guru itu sangat sabar menghadapi muridnya. Yang kedua, contohnya itu kata jembatan. Konsepnya itu adalah struktur penghubung dua tempat. Nah, kalimatnya jembatan itu menghubungkan dua desa yang dipisahkan sungai. Yang ketiga contohnya adalah kata kemerdekaan. Nah, konsepnya itu keadaan bebas dari penjajahan atau tekanan. Kalimatnya bisa kita buat, mereka merayakan hari kemerdekaan dengan upacara. Nah, dapat kita ketahui ya teman-teman, makna kata bisa denotatif atau konotatif. Misalnya kata api bisa berarti unsur pembakaran, itu adalah denotatif, dan atau amarah, semangat, itu adalah konotatif. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan 8 jenis penamaan dalam semantik. Yang pertama, berdasarkan peniruan bunyi. Contoh, kukuruyuk menirukan suara ayam jantan. Gemuruh meniru suara petir atau guntur. Lalu tik-tak meniru suara jam. Penjelasannya yaitu kata terbentuk dari bunyi yang diasosiasikan langsung dengan sumbernya, sering digunakan dalam bahasa anak-anak atau sastra. Jenis kedua yaitu berdasarkan bentuk keseluruhan. Nama diberikan berdasarkan kesan terhadap bentuk fisik dan struktur benda secara keseluruhan. Contohnya balon udara, bentuk yang besar dan mengembang di udara. Lalu yang kedua, payung lipat, bentuk dan fungsi yang bisa dilipat. Lalu yang ketiga, berdasarkan sifat atau ciri khas. Penjelasannya biasanya digunakan dalam komunikasi informal dan bersifat deskriptif. Contohnya si gendut, si kurus, si manis, dan si pemalu. Lalu yang selanjutnya berdasarkan tempat asal atau nama penemu. Memiliki nilai sejarah atau geografis dalam proses penamaannya. Contohnya beras rojo lele dari daerah Rojolele, Jawa Tengah. Lalu burung kenari dari Pulauan Canary. Lalu yang selanjutnya berdasarkan bahan atau material, menunjukkan sifat material dari benda tersebut. Contohnya meja kayu, lemari besi, dan botol kaca. Selanjutnya berdasarkan keserupaan atau asosiasi atau metafora. Penamaan ini bersifat metaforis atau analogis. Contohnya, mulut gua, bagian gua yang terbuka menyerupai mulut. Lalu, contoh kedua yaitu kaki meja menyerupai dan berfungsi seperti kaki. Lalu jenis selanjutnya yaitu berdasarkan pemendekan atau singkatan. Populer di kalangan remaja dan media sosial, mencerminkan efisiensi dan gaya bahasa. Contohnya mabar atau main bareng, gercep, gerak cepat, atau gabut, gaji buta, atau bosan. Selanjutnya yaitu berdasarkan fungsi atau kegunaan. Nama menggambarkan peran atau fungsi utama objek tersebut. Contohnya kursi roda, alat bantu duduk dan bergerak. Lalu yang kedua, handphone, ponsel untuk komunikasi tangan.